Kita akan lihat karakter daripada perempuan Sunem. Tema khotbah pada hari ini kita akan belajar daripada karakter perempuan Sunem. Khotbah pada minggu hari ini sedikit berbicara tentang keluarga. Saya percaya saudara yang sudah berkeluarga pasti akan ditolong Tuhan lewat firman Tuhan hari ini. Kandatipun saudara yang belum berkeluarga dan saudara juga ke depannya pasti akan berkeluarga, dengarkan firman Tuhan pada pagi hari. Biarlah itu menjadi bekalmu di kemudian hari. 2 Raja-Raja 4 ayat 8 sampai 10 kita akan bicara tentang karakter perempuan Sunem. 2 Raja-Raja pasal 4 ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-10. Kita baca ayat ini bersama-sama. Dalam posisi saudara jemaat kekasih duduk saja. Mari kita baca 2, 3 mulai. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat suatu kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah pembacaan kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-10. Kita akan bicara karakter daripada seorang perempuan yang satu ini. Namanya tidak disebutkan siapa namanya, tapi asal tempatnya disebutkan. Dia perempuan berasal dari sebuah tempat yang bernama Sunem. Nah, kita akan lihat bahwa cerita tentang perempuan Sunem ini digambarkan seorang wanita yang tidak banyak bicara, tetapi dia banyak percaya. Ini karakternya. Tidak terlalu banyak ngomong, tidak terlalu banyak bicara, tetapi dia lebih banyak percaya. Kita akan lihat karakter yang satu ini dari seorang perempuan Sunem. Yang pertama, karakter yang harus kita miliki dan harus kita tiru dari perempuan ini. Yang pertama, dia adalah tertarik pada hal-hal yang rohani. Jadi minggu hari ini kita bicara tentang wanita, ya. Kita bicara wanita, nanti kapan-kapan sajalah begitu kita bicara lagi pria. Karena wanita yang paling banyak hadir minggu hari ini, maka Bapak Gembala sengaja mengangkat topik tentang wanita. Nah, kita akan bicara yang pertama, dia tertarik pada hal-hal yang rohani. Itu yang dikatakan dalam ayat 8. Mari kita lihat ayatnya yang ke-8. Di situ dikatakan pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia, sekali lagi yang mengundang dia makan. Ini perempuan bukan perempuan sembarangan. Kata firman Allah, dia perempuan yang kaya. Berarti kalau berbicara kaya berarti dia punya uang, dia punya harta. Dia punya harta yang berlimpah, namanya saja orang kaya. Dijelaskan bahwa perempuan ini bukan perempuan yang biasa-biasa, dia orang kaya, orang kaya raya. Dia punya harta melimpah, dia punya kekayaan, dan dia punya segala-galanya. Namanya juga orang kaya. Sarapan pagi di Indonesia, makan siang di Singapura, makan sore di Hawaii, Honolulu, kemudian makan malam kembali ke Indonesia. Kenapa? Karena ada jet pribadi. Namanya juga orang kaya, kan? Bayangkan. Nah, kita lihat di sini perempuan ini kaya. Yang pertama, dia tertarik pada hal-hal apa? Rohani.
tindakan dia mengundang seorang hamba Tuhan ke rumah, saya percaya itu tindakan yang rohani. Mengundang seorang hamba Tuhan, abdi Allah ke rumahnya, berarti itu pertanda dia tertarik pada hal-hal yang bersifat rohani. Dia rindu untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Kita lihat kan biasanya ibu-ibu itu tertarik pada hal-hal yang aksesoris, pakaian, ya, tertarik pada hal-hal yang pernak-pernik, apalagi sudah mau Natal begini, paling pikiran mereka pohon Natalnya warna apa, baju yang harus dipakai warna apa, sepatu yang nanti akan kupakai waktu aku pimpin pujian apa, itu semua mereka pikirkan. Jadi kita lihat berbeda dengan perempuan yang satu ini. Perempuan itu biasanya tertarik pada perhiasan, apalagi kaya. Kalau perempuan sudah kaya, dia mah sudah tidak pusing dengan siapapun. Dia hanya urus dirinya, dia hanya berdandan saja. Tetapi kita lihat perempuan yang satu, dia tertarik pada hal-hal rohani. Jadi saya berdoa, saudara makin diberkati Tuhan, makin tertarik pada hal-hal rohani, bukan makin tertarik pada hal-hal dunia. Kita mengikuti perkembangan, betul, bagus, tapi jangan lupa saudara juga mengikuti perkembangan rohani. Hari ini ibadah di mana, siapa yang nanti melayani, itu yang saudara harus up to date, istilah berkata, harus update terus. Saudara mengikuti perkembangan zaman. Jangan saudara hanya pada hal-hal yang dunia. Di toko mana, supermarket mana yang ada promosi, ada korting-korting harga di mana, saudara, itu yang sudah banyak kali kan kita lihat, itu yang orang-orang cari, apalagi sudah menatal begini. Toko-toko mana yang mereka pokoknya berusaha harus cari tahu, toko mana yang nanti akan banting harga untuk barang-barang. Tapi saudara lupa, saudara mencari hal-hal yang rohani. Jadi kita lihat di sini bahwa perempuan Sunem ini dia tertarik pada hal-hal rohani. Mari periksa diri, saudara, hari-hari ini tertarik pada hal rohani, apa tertarik pada hal-hal yang berbau dunia, hal-hal yang duniawi. Ini orang kaya, perempuan kaya. Jadi saya dan saudara makin giat cari Tuhan. Perempuan Sunem tertarik pada hal-hal yang rohani. Mari saya dan saudara bangkitkan semangatmu, kita tertarik pada hal-hal yang rohani. Perempuan ini sama, ada kawannya dalam perjanjian baru. Siapa? Maria. Maria ini senang dengan hal-hal yang rohani. Kenapa? Karena waktu Yesus berkunjung ke Betania, ke rumah mereka, menumpanglah Yesus di sana. Firman Allah berkata, Maria mengambil kesempatan duduk di bawah kaki Yesus. Bukan berarti dunia tidak penting-penting, tapi ada saat di mana saya dan saudara harus adakan waktu untuk saya dan saudara duduk di bawah kaki Tuhan. Adakan waktu untuk saya dan saudara cari Tuhan dalam ibadah, dalam persekutuan, dalam doa. Saudara adakan waktu. Saudara tidak harus doa di gereja pada hari Minggu, tidak cukup. Maka rohanimu itu akan kandas. Rohani kita perlu makan, tubuh saja kita perlu kasih dia makan setiap hari, 3 kali sehari. Kita harus memberi tubuh kita ini makan. Belum lagi ditambah dengan cemilan-cemilan yang lain. Kita duduk nonton TV pangku kaki lalu kunyah kacang, kunyah pisang goreng. Kita tambah lagi dengan itu, padahal kita sudah makan yang pokok tadi, sudah 2 kali tambah 2 piring. Tetapi kita masih perlu punya kacang lagi. Kenapa? Supaya tubuh kita ini bisa terawat dengan baik, bisa tubuh kita ini dengan sehat. Jadi adakan waktu. Bagaimana kalau saya dan saudara tidak punya waktu buat Tuhan? Otomatis rohani kita akan kandas, sehingga tubuhmu terlihat montok, tetapi rohanimu rontok. Jadi tubuh jasmani makin montok, tetapi rohani makin rontok. Jadi ini luar biasa. Untuk dunia nomor 1, tetapi untuk Tuhan nomor sepatu.
Jadi puji Tuhan, yang pertama dia tertarik pada hal-hal yang rohani. Perempuan Sunem, wah luar biasa. Cara dia mengundang hamba Tuhan ke rumah itu pastikan maksudnya adalah dia rindu supaya hamba Tuhan ini mungkin berbicara, menyampaikan firman. Ada sesuatu yang dia harus terima dari seorang hamba Tuhan itu. Tidak sembarangan. Namanya orang mengundang hamba Tuhan ke rumah, itu pertanda dia rindu untuk mendengarkan apa yang nanti disampaikan oleh seorang hamba Tuhan itu. Berarti dia tertarik pada hal-hal rohani. Padahal ini orang kaya. Biasanya orang kaya kalau sudah begitu, dia sudah tidak pusing dengan siapa-siapa. Dia pokoknya pikir Natal tahun ini aku di mana, Singapura apa di Australia ya. Itu yang dia pikir. Perhiasan apa yang nanti aku pakai, itu dia begitu tertarik pada hal-hal. Tapi perempuan yang satu ini tertarik pada hal-hal yang rohani. Jadi yang dimiliki oleh perempuan Sunem tertarik pada hal rohani. Jika saudara mau melihat rumah tanggamu diberkati, keluarga kita diberkati, sebagai istri harus tertarik pada hal-hal yang rohani. Jangan dunia saja, keluarga hancur. Apalagi sampai kita duduk ke rumah tetangga dari terbit matahari sampai terbenamnya. Kita hanya gosip saja, ceritain orang. Oh percayalah, rumah tangga pasti kacau itu. Kau tinggalin anak-anak sampai lapar, suami sampai lapar. Percayalah, jika kau pulang ke rumah tidak ditampar, itu mujizat. Tapi kalau suami masih tanya, "Ma dari mana?" Ada cerita dari teman-teman, "Oh iya, bisa masak nasi kah?" Itu mujizat. Tapi kalau sampai kau ke rumah dia sudah tekin pinggang di pintu, Jadi kalau kau sampai di rumah kalau tidak ditampar, itu berarti mujizat Tuhan. Jadi sebagai istri, saya dan saudara, kita harus tertarik pada hal-hal yang rohani. Supaya saudara menjadi istri-istri yang diberkati Tuhan. Anak-anakmu, keluargamu, rumah tanggamu diberkati Tuhan. Sebagai pemudi, Anda juga tertarik pada hal-hal yang rohani supaya masa depanmu diberkati. Apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini, orang lebih suka nongkrong-nongkrong. Kan sekarang ini kan zamannya nongkrong. Sekarang tempat nongkrong ada di mana-mana, di setiap sudut ada, apalagi malam minggu. Penuh. Orang tua mah jarang di sana. Hampir tidak ada orang tua yang duduk dan nongkrong-nongkrong gitu. Paling semua anak-anak muda. Jadi Bapak Gembala kau lewat lihat, ini coba kalau dong duduk di tempat ibadah, luar biasa mereka. Ya nongkrong-nongkrong, cerita-cerita omong kosong, tidak tahu apa yang mereka bahas. Anak-anak muda sekarang kan tempat nongkrong banyak di semua tempat, semua lini kehidupan ada di kota Sorong. Setiap sudut di sini ada, di sini ada, di sini ada. Ada tempat nongkrong hati tenang. Ada tempat nongkrong namanya janji dua hati. Pokoknya macam-macam. Ditanya kenapa dikasih janji dua hati? Ya karena dua hati telah berjanji untuk ketemu di sini. Oh begitu ya. Tidak ketemu di gereja ya? Oh tidak, di sini tempat nongkrong. Coba kalau dua hati berjanji untuk ketemu di gereja, itu baru mantap. Jadi kita lihat tertarik pada hal-hal yang rohani. Roma 10 ayat 17 berkata, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Banyak mendengar firman, iman kita akan tumbuh. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan apa? Bukan pendengaran hal-hal yang gosip, bukan pendengaran berita-berita hoax, tapi pendengaran oleh firman Allah. Maka iman saya dan saudara terbangun. Bayangkan kalau kita setiap hari mendengarkan hal-hal yang tidak memuliakan Allah. Itu akan tertanam di hati kita. Itu akan otomatis dia semacam mendarah daging di hidup kita. Tetapi kalau kita mendengarkan firman Allah, maka saya dan saudara bertumbuh. Ada masalah sedikit, aku percaya Tuhan pasti tolong. Ada masalah sedikit, aku percaya Tuhan pasti buka jalan. Kenapa? Imannya tumbuh lewat firman Allah.
Tapi kalau iman tidak tumbuh, kita hanya mendengar gosip dan lain sebagainya, kecewa sedikit langsung tinggalkan Tuhan. Ada masalah sedikit langsung marah-marah, banting piring, banting kaki, terakhir banting diri. Tuhan itu penyayang untuk saya dan saudara. Jadi yang pertama, miliki hal-hal yang tertarik pada hal-hal yang rohani. Saya dan saudara yang pertama harus tertarik pada hal-hal yang rohani. Yang kedua, 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 9 sampai 10 di sana dikatakan. Ayat 9 sampai ayat 10, berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di atas baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kantin. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Yang pertama, karakteristik dari seorang perempuan Sunem tertarik pada hal rohani. Yang kedua, dia menghormati suaminya. Jadi ibu-ibu belajar menghormati suami. Dikatakan, baiklah kita, kata firman Allah. Dia ajak runding suaminya. Dia tidak bertindak sendiri, karena dia berencana mau bikin kamar untuk seorang hamba Tuhan yang bernama Elisa. Niatnya ini dia sampaikan kepada suaminya, Pak, bagaimana kalau kita bikin satu kamar di loteng atas? Dikatakan, baiklah kita, Pak, baiklah kita. Dia tidak katakan, baiklah aku membikin satu kamar. Kalau aku kan berarti pribadi sendiri. Jadi dia menghormati suami. Bayangkan kalau dia bikin kamar untuk satu laki-laki, suami tidak tahu. Bisa ribut ini, saudara. Kau bikin kamar untuk siapa ini? Untuk laki-laki yang biasa datang. Atau cilaka besar ini. Seorang istri bikin satu kamar untuk laki-laki yang biasa datang menumpang di rumah. Itu kan perkara masalah besar itu. Kalau suaminya sampai tanya, kau bikin kamar ini buat? Buat itu yang biasa datang di tempur. Wah, bisa bahaya ini. Bisa ribut besar itu. Jadi dia menghormati suami. Jadi sebagai istri belajar menghormati suami. Ajak runding. Jangan mentang-mentang pengen kulkas baru, main ambil-ambil celengan sendiri, belanja-belanja sendiri. Suami kaget, ini kulkas baru dari mana? Uang celengan kita, saya sudah pakai. Kau tidak ajak runding saya dulu. Kau tidak ada bicara dengan saya dulu. Kau sudah pakai, tuh punya uang yang biasa kita simpan-simpan. Iya, kan aku pengen kulkas baru. Wah, itu kan bisa masalah juga. Wah ya kan, tapi saya ini mau perbaiki motor. Kita punya motor ini, dia punya tromol, dia punya laher. Betul itu, dan nona kemarin hampir saja jatuh karena dia punya laher. Langsung tak kancing di tempat. Saya sudah bilang dia, ini laher segera diganti. Nah itu kan, dia tak kancing di tempat, hampir saja jatuh. Tapi puji Tuhan, Tuhan tolong mereka. Ya begitulah, namanya juga motor-motor Tuhan. Jadi ajak runding, ada apa-apa ajak runding suami. Jangan bertindak sendiri. Hargai suami. Mungkin kau lebih pintar dari dia dan dia bodoh, tidak apa-apa. Karena Allah sudah menempatkan dia sebagai imam dalam rumah tangga. Anda mungkin bergelar, Anda punya gelar, sedangkan dia tidak masalah. Kau ajak dia runding, hargai apa yang menjadi masukan. Perempuan Sunem, seorang kaya, diajak suami, Pak, bagaimana kalau kita bikin satu kamar untuk seorang hamba Tuhan yang biasa datang nginap di kita punya. Jadi harus satu hati. Dia menghormati suaminya. Kita lihat Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22. Efesus pasal 5 ayatnya yang ke-22, firman Allah berkata, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Jadi yang kedua, saya dan saudara belajar menghormati suami. Yang terakhir, kita akan lihat yang terakhir.
2 Raja-Raja pasal 4 ayat 18 sampai dengan ayat 19. Yang pertama, perempuan Sunem tertarik pada hal-hal rohani. Yang kedua, dia menghormati suaminya. Dan yang ketiga, dia tahu alamat yang tepat untuk mendapatkan jawaban atas persoalannya. Kita lihat ayatnya yang ke-18 sampai dengan 19. 2 Raja-Raja pasal 4. 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 19, ayatnya yang ke-18 sampai ayat 19. Firman Tuhan berkata, setelah anak itu menjadi besar, pada suatu hari keluarlah ia mendapatkan ayahnya di antara penyabit-penyabit gandum. Tiba-tiba menjeritlah ia kepada ayahnya, aduh kepalaku, kepalaku. Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Yang terakhir, dia tahu untuk membawa persoalannya ini kepada siapa. Karena dia tidak punya anak, oleh anugerah Tuhan, Elisa berkata di tahun yang sama, seperti aku datang padamu hari ini, maka engkau akan mengandung dan punya anak. Sekarang anak itu sudah ada. Kita lihat setelah berjalannya waktu, anak ini sudah menjadi besar. Lalu anak ini pergi ke ladang untuk menjumpai ayahnya yang telah mengontrol atau mengecek dan melihat, mengawasi orang-orang pekerja-pekerja yang ada di ladang yang sedang menyabit gandum. Tiba-tiba kepalanya, dia menjerit karena kepalanya sakit. Firman Allah tadi di sana dikatakan, dia berkata, aduh kepalaku, aduh kepala. Dalam kondisi semacam sakit semacam itu, firman Allah berkata di kemudian di ayatnya yang berikut, anak ini lalu meninggal, saudara. Dalam kondisi meninggal, ibunya memeluk dia dan merangkul dia. Yang pertama kita lihat di sini bahwa seorang istri, dia menghargai pemberian Tuhan. Karena anak ini adalah hasil doa, maka dia menghargai pemberian Tuhan itu karena doa. Dia tidak menangis sejadi-jadinya, dia tidak histeris dan tidak meraung-raung. Dia tidak menangis begitu luar biasa, mungkin dia berteriak seperti orang gila karena histeris, anak telah meninggal. Apa yang dia lakukan tidak seperti yang kebanyakan perempuan lakukan pada umumnya. Biasanya kalau ibu-ibu anak-anak yang meninggal, wah, mereka menangis sejadi-jadinya. Mereka meraung-raung sejadi-jadinya. Tetapi berbeda dengan ibu yang satu ini. Dia tahu karena ini adalah anak pemberian Tuhan, maka anak itu ada di dekatnya dan ada di pelukannya. Dia menghargai, dia tenang. Dia bersikap tenang saja. Dia tidak panik. Bayangkan dia bisa melakukan tindakan yang setaba itu. Kenapa? Karena dia tahu ada Tuhan yang nanti pasti akan menolong dia. Jadi yang ketiga, dia tahu alamat yang tepat untuk persoalannya. Dia gendong. Setelah dia gendong, dia bawa ke rumah dan dia letakkan jasad anaknya itu. Dia bawa masuk dan dia letakkan di kamar Elisa. Setelah itu firman Allah berkata, dia pergi. Dia pergi ke Karmel di atas bukit sana untuk menjumpai hamba Tuhan yang bernama Elisa. Dia ke sana untuk mengadu dan menyampaikan apa yang sedang ia alami. Dia berkata kepada bujangnya yang ada di rumah, siapkan aku keledai. Aku akan ke sana menjumpai seorang hamba Tuhan itu, abdi Allah itu. Jadi dia tahu saat persoalan datang kepada siapa akan lari. Dia cari Tuhan. Dari jauh Elisa melihat perempuan Sunem ini. Kemudian Elisa menyuruh hambanya, menyuruh bujangnya yang bernama Gehasi. Gehasi, tolong kau jemput dia dan tanyakan, adakah kabar suamimu? Adakah kabar anakmu selamat? Baik. Perempuan Sunem menjawab, baik hamba Tuhan. Bayangkan, padahal anaknya sedang meninggal, sudah mati di kamar sana. Tapi waktu ditanya bagaimana suami, anak-anak, baik,
Dia bilang baik, selamat. Wah, luar biasa. Ini pernyataan iman. Jadi sama seperti Bapak Gembala hari ini bertanya padamu, jemaat kekasih, jemaat GPD Damai, bagaimana keadaanmu hari ini? Baik? Kurang kompak. Ada yang tidak baik, ada yang tidak baik-baik saja mungkin hari ini. Bagaimana jemaat kekasih keadaanmu hari ini? Baik? Itu baik. Pokoknya biar kantong kosong, dompet kosong, baik ya. Haleluya. Pokoknya baik saja. Biar minyak goreng habis di rumah, beras habis di rumah, pokoknya keadaan baik. Baik Bapak Gembala, hari ini aku baik. Oh puji Tuhan. Kalau begitu, yang penting bersyukur saja. Kau sampai di rumah karena kau pulang dari habis gereja, kau punya pernyataan iman. Begitu kau buka tong beras, biasa kau menaruh berasmu di situ, kaget 5 kilo ada di dalam. Siapa yang isi? Tuhan Yesus suruh malaikat. Kenapa? Karena saya dan saudara punya pernyataan baik. Jangan datang malas-malas duduk pun. Aduh, bagaimana ini Tuhan? Tanya baik hari ini. Aku tidak baik hari ini. Kau pulang ke rumah, ya kau sampai rumah kau sakit. Jadi pokoknya hari ini kita baik. Biar uang sekolah belum dibayar, apa keadaanmu? Baik. Uang kuliah belum dibayar, baik. Pokoknya bersyukur saja. Jadi hari ini keadaan kita apa? Baik. Haleluya, puji Tuhan. Pokoknya kita hari ini baik. Kita pokoknya bersuka cita karena keadaan kita hari ini seperti perempuan Sunem. Baik. Biar ada masalah, baik Bapak Gembala, hari ini baik. Biar ada persoalan, hari ini aku baik Bapak Gembala. Hari ini aku baik-baik saja. Aku dalam keadaan selamat. Perempuan Sunem tidak bilang, tidak usah nanya, saya punya anak mati sana, kamu nanya-nanya apa? Dia bilang, baik Bapak. Baik abdi Allah yang kudus, kami sekeluarga baik, tidak tahu anak mati. Oh, luar biasa perempuan ini. Elisa berikan mandat kepada Gehazi, kau pergi bantu dan tolong dia. Perempuan Sunem bilang, tidak, saya tidak butuh Gehazi, saya butuh kau, hamba Tuhan. Dia tahu persoalannya yang tepat harus dia tujukan kepada siapa, bukan pada Gehazi. Gehazi itu kan hanya pembantu. Jadi banyak kali kita salah sasaran, mengadukan segala persoalan kita kepada orang yang salah. Ada masalah, cerita kepada tetangga, tetangga tidak akan bisa menolongmu. Kalau dia cerita tahu, ya iya. Tapi kalau untuk membantumu tidak, percaya Bapak Gembala. Kau cerita persoalanmu ke sana, dia sambung lagi ke tempat yang lain. Akhirnya jadi heboh kan? Masalah rumah tanggamu sayang sekali. Jadi perbincangan hangat. Jadi wanita perempuan Sunem ini tidak mau cerita sama Gehazi. Dia percaya Gehazi bukan tempat yang tepat. Dia harus cerita kepada hamba Tuhan. Kan hamba Tuhan ini yang mendoakan anakku sampai ada, lahir, besar, dialah. Jadi aku harus ke sana berurusan dengan, bukan dengan yang ini. Belajar punya persoalan kita bawa di bawah kaki Tuhan. Kita serahkan kepada Tuhan. Jadi sekali lagi di akhir khotbah Bapak Gembala, sebelum mau tutup ini, arahkan pandanganmu ke sini. Bapak Gembala sekali lagi mau tanya, adakah keluargamu dan keadaanmu hari ini baik-baik? Puji Tuhan. Mari kita angkat satu puji.